1 menit yang lalu, harga emas Antam resmi tercatat di angka Rp3.039.000 per gram. Bukan rumor, bukan hoax. Ini data resmi dari Logam Mulia hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Tapi bukan angka itu yang harus bikin kamu terkejut. Yang harus bikin kamu berhenti scroll, berhenti minum kopi, dan fokus ke video ini adalah satu fakta brutal yang sering dilupakan orang banyak. Kurang dari 2 bulan yang lalu, di tanggal 31 Desember 2025, malam pergantian tahun, saat kamu mungkin lagi sibuk hitung mundur dan teriak, "Selamat Tahun Baru!", harga emas masih bertengger di angka Rp2,5 juta per gram. Artinya, dalam waktu tidak sampai 60 hari, emas sudah naik hampir Rp540.000 per gram. Kenaikan hampir 22% dalam 2 bulan. Coba bandingkan dengan bunga tabungan bank yang paling bagus sekalipun, yang paling tinggi cuma kasih kamu 4-5% setahun. Sementara emas kasih kamu 22% dalam 2 bulan. Kalau kamu punya 10 gram emas di akhir tahun lalu, hari ini nilai aset kamu sudah bertambah hampir Rp5,4 juta. Tanpa kerja, tanpa risiko bisnis, hanya dengan menyimpan logam kuning di rumah atau di brankas Pegadaian. Tapi ini bukan video untuk membuat kamu merasa menyesal karena tidak beli emas bulan lalu. Ini adalah video untuk mempersiapkan kamu menghadapi gelombang berikutnya. Karena berdasarkan data yang akan kita bedah bersama hari ini, emas belum selesai mengamuk, bahkan baru saja pemanasan. Target berikutnya yang sedang diincar pasar ada di kisaran Rp3,3 juta hingga Rp3,7 juta per gram. Dan dalam video ini, kita akan bahas satu persatu buktinya, mulai dari data harga terkini, pola historis pergerakan emas sejak tahun lalu, sampai faktor-faktor besar yang menjadi bahan bakar kenaikan selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu, karena informasi yang akan kamu dapat di sini bukan sekedar angka-angka, tapi pemahaman yang bisa mengubah cara kamu melihat dan mengelola uang. Selamat datang di Asupan Otak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update penting seperti ini. Bagian 1. Kondisi pasar hari ini. 230.800. Mari kita mulai dari kondisi yang ada tepat di depan mata kita sekarang. Hari ini, Kamis 26 Februari 2026, harga emas batangan Antam resmi naik Rp16.000 per gram dan berada di level Rp3.039.000 per gram. Harga buyback atau harga beli kembali kalau kamu mau jual emas ke Antam ada di angka Rp2.818.000 per gram. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali ini disebut spread. Spread free ini tercatat sekitar Rp221.000 per gram. Ini penting untuk dicatat karena artinya, kalau kamu baru saja beli emas hari ini lalu langsung mau dijual, kamu akan kena potongan Rp221.000. Itulah mengapa emas idealnya adalah investasi jangka menengah sampai panjang, bukan untuk jual beli harian. Sehari sebelumnya, Rabu 25 Februari 2026, harga sempat turun ke Rp3.023.000 per gram. Turun Rp45.000 dari posisi Selasa 24 Februari yang mencetak rekor Rp3.068.000 per gram. Perhatikan polanya. Tanggal 21 Februari, harga naik tajam Rp68.000 dalam satu hari. Kemudian 24 Februari naik lagi Rp40.000 hingga mencapai rekor baru di Rp3.068.000. Lalu 25 Februari terkoreksi Rp45.000. Dan hari ini, 26 Februari, kembali naik Rp16.000 ke Rp3.039.000. Gerakan naik turun seperti ini dalam dunia investasi disebut konsolidasi atau koreksi sehat. Bukan berarti emas sedang jatuh. Justru ini adalah tanda bahwa pasar sedang mengambil napas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Bayangkan seperti pendaki gunung. Dia tidak terus berlari ke atas tanpa berhenti. Sesekali dia akan istirahat sebentar, minum air, atur napas, lalu lanjut mendaki lagi. Koreksi harga emas itu persis seperti pendaki yang lagi istirahat. Dia tidak turun gunung, dia hanya istirahat sebentar. Nah, sekarang kita perlu pahami satu hal penting tentang bagaimana harga emas di Indonesia terbentuk. Harga emas yang kamu lihat di toko-toko Antam atau di Pegadaian itu bukan ditentukan secara sembarangan. Ada 2 faktor utama yang menentukan harganya. Pertama, harga emas dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga ini bergerak selama 24 jam karena pasar emas beroperasi global, mulai dari Asia, Eropa, sampai Amerika. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena harga emas dunia dihitung dalam dolar, maka ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga emas dalam rupiah otomatis naik. Dan ketika rupiah menguat, harga emas dalam rupiah bisa sedikit turun meski harga globalnya stabil. Inilah kenapa kamu kadang melihat harga emas di Indonesia naik, padahal tidak ada berita besar dari pasar emas dunia. Bisa jadi itu karena rupiah sedang melemah. Dan hari ini, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp16.800 sampai Rp16.900 per $1 Amerika. Ini adalah angka yang relatif lemah untuk rupiah, dan selama rupiah masih di level ini, tekanan pada harga emas untuk terus naik masih akan ada. Bagian 2, perjalanan brutal sejak akhir tahun 2025, 800-1400. Sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat perjalanan harga emas dari akhir tahun 2025 sampai hari ini. Ini penting untuk memahami betapa liarnya pergerakan yang terjadi. Tanggal 31 Desember 2025, malam terakhir di tahun 2025, harga emas batangan Antam berada di kisaran Rp2,5 juta per gram. Banyak orang yang masih memperdebatkan apakah emas akan terus naik atau sudah terlalu mahal di harga segitu.
Lalu masuk minggu pertama Januari 2026. Harga mulai bergerak naik. Perlahan tapi pasti, emas mulai membangun momentum. Pada minggu keempat Januari 2026, tepatnya tanggal 19 sampai 25 Januari, harga emas Antam melesat dari sekitar Rp2.703.000 per gram menjadi Rp2.887.000 per gram. Kenaikan sebesar 6,8% hanya dalam satu minggu. Kemudian datanglah momen yang mengejutkan banyak orang. Tanggal 29 Januari 2026, berbagai media melaporkan harga emas melonjak hingga menyentuh kisaran Rp3.200.000 sampai Rp3.300.000 per gram. Angka yang bahkan pengamat pasar yang paling optimis pun tidak menyangka akan tertembus secepat itu. Bayangkan reaksi orang-orang saat melihat angka itu. Mereka yang sudah punya emas tentu saja senang, tapi mayoritas orang yang belum punya emas justru panik karena merasa sudah ketinggalan terlalu jauh. Kemudian memasuki Februari 2026, harga mengalami sedikit konsolidasi. Pada 9 sampai 10 Februari 2026, harga emas Antam ada di kisaran Rp2.947.000 per gram. Banyak yang bilang, nah ini tandanya emas mulai turun lagi. Tapi ternyata tidak, itu hanya jeda sementara. Kemudian harga kembali merangkak naik. Pada 21 Februari, harga naik tajam Rp68.000 dalam satu hari. Pada 24 Februari mencetak rekor baru di Rp3.068.000. Dan hari ini, 26 Februari, ada di Rp3.039.000. Kalau kamu gambarkan perjalanan harga ini dalam sebuah grafik, bentuknya bukan seperti garis lurus yang naik. Bentuknya seperti tangga yang naik. Naik sebentar, istirahat sebentar, lalu naik lagi ke level yang lebih tinggi. Dan setiap kali istirahat selesai, kenaikan berikutnya selalu membawa harga ke titik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pola tangga seperti ini dalam dunia technical analysis, yaitu cara membaca grafik untuk memprediksi harga, adalah tanda dari tren naik yang sangat kuat dan sehat. Ini bukan kenaikan yang didorong oleh spekulasi sesaat yang bisa langsung hancur. Ini adalah kenaikan yang dibangun di atas fondasi permintaan yang nyata dan faktor fundamental yang kuat. Sekarang perhatikan satu hal yang sangat menarik. Dari tanggal 31 Desember 2025 sampai hari ini, 26 Februari 2026, harga emas sudah naik sekitar Rp540.000 per gram dalam waktu tidak sampai 60 hari. Kalau kita hitung rata-rata kenaikannya, itu sekitar Rp9.000 per hari. Setiap hari, tanpa hari libur, tanpa Sabtu Minggu, harga emas naik rata-rata Rp9.000 per gram. Kamu punya 10 gram emas, berarti nilai aset kamu bertambah rata-rata Rp90.000 setiap harinya. Kamu punya 50 gram emas, berarti Rp450.000 per hari. Kamu punya 100 gram emas, berarti kamu mendapat tambahan nilai aset Rp900.000 setiap harinya, hanya dengan duduk diam. Ini bukan berarti kamu harus sembarangan beli emas sebanyak-banyaknya hari ini, tapi ini memberikan gambaran nyata tentang seberapa dahsyat pergerakan yang sedang terjadi. Bagian 3, pelajaran dari Oktober 2025, 1400, 2000. Sebelum kita masuk ke prediksi ke depan, ada satu momen penting dari masa lalu yang wajib kita pelajari bersama. Karena dari momen ini, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana emas bergerak dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Tanggal 30 Oktober 2025. Saat itu, harga emas dunia mengalami penurunan tajam. Banyak investor yang panik. Media finansial penuh dengan berita negatif tentang emas. Ada yang bilang, tren naik emas sudah selesai. Ada yang bilang, emas sudah terlalu mahal dan akan segera jatuh. Dan banyak investor pemula yang akhirnya menyerah. Mereka menjual emas mereka dengan harga yang relatif rendah, takut harga akan terus turun. Ternyata apa yang terjadi setelah itu? Dari titik rendah di Oktober 2025, harga emas kembali naik, dan tidak tanggung-tanggung. Dari level terendah di Oktober sampai ke harga tertinggi akhir Januari 2026, kenaikannya sudah mencapai lebih dari 30%. Mereka yang panik dan jual emas di Oktober 2025, kini hanya bisa menyesali keputusan itu. Sementara mereka yang tetap tenang dan bahkan menambah koleksi emas mereka saat harga sedang turun, hari ini sedang tersenyum lebar melihat nilai aset mereka ngeroket. Ini adalah pelajaran investasi yang sangat mahal nilainya, dan banyak orang harus belajar dengan cara yang menyakitkan. Dalam dunia investasi, ada sebuah fenomena yang disebut panic selling. Artinya, menjual aset karena panik saat harga turun, bukan karena analisis yang matang. Panic selling adalah salah satu keputusan paling merusak yang bisa dilakukan oleh investor. Kenapa? Karena saat kamu menjual aset yang sedang turun harga karena panik, kamu mengubah kerugian yang sebenarnya hanya sementara atau unrealized loss menjadi kerugian yang nyata atau realized loss. Dan seringkali, tepat setelah kamu jual, harga malah berbalik naik. Sudah rugi, juga tidak dapat keuntungan dari pemulihan harganya. Sementara investor berpengalaman justru melakukan hal yang berlawanan. Mereka menganggap penurunan harga sementara sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Ada istilah dalam dunia investasi yang disebut buy the dip atau beli saat harga turun. Dan di emas, strategi ini terbukti berhasil berkali-kali dalam sejarah. Oktober 2025 adalah contoh nyatanya. Mereka yang buy the dip di Oktober 2025 sudah mendapat keuntungan lebih dari 30% dalam waktu kurang dari 4 bulan. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pertama, jangan pernah panik saat harga emas turun sementara. Selama faktor fundamental penggerak emas masih kuat, setiap penurunan adalah kesempatan, bukan ancaman. Kedua, keputusan investasi harus berdasarkan data dan analisis, bukan berdasarkan emosi atau berita yang muncul di beranda media sosial kamu. Ketiga, emas adalah aset jangka panjang. Semakin panjang horizon investasi kamu, semakin kecil risiko yang kamu tanggung. Sejarah membuktikan bahwa dalam jangka panjang, emas selalu memberikan pertumbuhan nilai yang signifikan. Bagian 4, faktor-faktor penggerak harga emas, 20-27 menit. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Kenapa emas bisa naik sebegitu drastisnya? Dan kenapa banyak analis dan pengamat pasar masih percaya kenaikan ini akan terus berlanjut? Ada 4 faktor utama yang sedang mendorong harga emas ke atas, dan semuanya masih berlaku sampai hari ini. Faktor pertama, ketegangan geopolitik global yang tidak kunjung reda.
Konflik dan ketegangan antar negara di berbagai penjuru dunia terus berlangsung. Situasi seperti ini selalu mendorong investor untuk mencari tempat yang aman bagi uang mereka. Dan tempat paling aman yang sudah terbukti selama ribuan tahun adalah emas. Ini yang disebut dengan efek safe haven dari emas. Safe haven artinya pelabuhan aman. Ketika badai sedang mengancam di lautan, kapal berlari ke pelabuhan. Ketika krisis dan ketidakpastian mengancam di dunia ekonomi dan politik, uang berlari ke emas. Riset dari World Gold Council, lembaga riset internasional yang fokus pada industri emas, menunjukkan bahwa setiap kali terjadi eskalasi konflik besar dalam 20 tahun terakhir, harga emas selalu naik antara 5–15% dalam 3 bulan setelah kejadian tersebut. Dan kondisi geopolitik global saat ini masih sangat tidak stabil. Ini berarti faktor pendorong ini masih aktif. Faktor kedua, kebijakan suku bunga dan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang disebut The Fed. The Fed adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Kebijakan mereka soal suku bunga punya pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan harga aset di seluruh dunia, termasuk emas. Ketika suku bunga tinggi, investor cenderung memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito atau obligasi karena bisa menghasilkan bunga yang menarik. Ini membuat emas kurang menarik karena emas tidak menghasilkan bunga. Tapi ketika ada ekspektasi bahwa suku bunga akan turun, maka keuntungan menyimpan uang di deposito atau obligasi menjadi lebih kecil. Akibatnya, investor mulai beralih ke emas. Saat ini, pasar secara umum mengekspektasikan bahwa The Fed akan mulai memangkas suku bunga. Ekspektasi ini mendorong banyak investor global untuk mulai memindahkan sebagian aset mereka ke emas, sehingga permintaan naik dan harga ikut naik. Faktor ketiga, pembelian emas besar-besaran oleh bank sentral di seluruh dunia. Ini adalah faktor yang mungkin paling jarang dibahas, tapi sebenarnya salah satu yang paling berpengaruh. Bank sentral dari berbagai negara, terutama dari negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan negara-negara di Timur Tengah, sedang secara aktif menambah cadangan emas mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sebagai cadangan devisa. Data dari World Gold Council menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pembelian bersih emas oleh bank sentral global mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1.000 ton. Ini adalah salah satu angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Ketika pembeli sebesar bank sentral yang punya uang tak terbatas masuk ke pasar emas, mereka menciptakan tekanan beli yang sangat kuat dan stabil. Ini menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi harga emas untuk terus bergerak naik. Faktor keempat, nilai tukar rupiah yang masih di bawah tekanan. Ini adalah faktor spesifik yang berdampak langsung pada harga emas di Indonesia. Saat ini rupiah masih diperdagangkan di kisaran 16.800 sampai 16.900 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Ini adalah level yang cukup lemah untuk rupiah. Kita harus ingat bahwa harga emas di Indonesia adalah kombinasi dari harga emas global yang dihitung dalam dolar, lalu dikonversi ke rupiah. Jadi selama rupiah lemah, harga emas dalam rupiah akan terus mendapat dorongan tambahan ke atas, bahkan jika harga global tidak bergerak banyak. Dan dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, sulit untuk mengharapkan rupiah akan menguat secara signifikan dalam waktu dekat. Artinya, tekanan tambahan dari kurs ini kemungkinan besar akan terus ada. Keempat faktor ini yaitu geopolitik yang panas, ekspektasi pemangkasan suku bunga, pembelian masif oleh bank sentral dan rupiah yang lemah, semuanya sedang bekerja secara bersamaan mendorong harga emas ke atas. Ketika semua faktor fundamental ini masih aktif, maka prediksi bahwa harga akan terus naik bukan sekedar harapan, tapi kesimpulan yang didukung oleh data. Bagian 5. Mengapa psikologi pasar sangat berperan? 27–32 menit. Sampai di sini kita sudah bicara tentang data dan faktor fundamental, tapi ada satu dimensi lagi yang tidak bisa diabaikan dalam memahami pergerakan harga aset, yaitu psikologi pasar. Harga emas seperti halnya harga aset lain, tidak digerakkan oleh faktor-faktor logis seperti yang kita bahas tadi. Harga juga digerakkan oleh emosi kolektif dari jutaan investor di seluruh dunia. Ada dua emosi utama yang menggerakkan pasar, yaitu rasa takut dan ketamakan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut fear and greed. Saat ini pasar emas sedang berada dalam fase di mana rasa takut ketinggalan, atau yang sering disebut FOMO, singkatan dari fear of missing out, mulai mendominasi. FOMO adalah kondisi di mana seseorang merasa takut akan melewatkan kesempatan yang bagus. Dalam konteks emas, FOMO muncul ketika orang melihat harga terus naik, dan mereka mulai panik karena merasa kalau tidak beli sekarang, nanti akan semakin mahal dan tidak terjangkau. Ketika FOMO mulai menyebar luas di masyarakat, itu justru menjadi bahan bakar tambahan yang bisa mempercepat kenaikan harga. Karena semakin banyak orang yang masuk beli karena FOMO, semakin besar tekanan beli di pasar, dan semakin cepat harga naik. Ingat saat emas menembus 2 juta rupiah per gram beberapa tahun lalu, banyak yang bilang sudah terlalu mahal. Kemudian saat emas menyentuh 2,5 juta rupiah, banyak yang bilang sudah di puncak. Tapi ternyata emas terus naik ke 3 juta dan lebih. Setiap kali emas mencetak rekor baru dan melewati level psikologis penting, terjadi dua hal. Pertama, ada gelombang pembeli baru yang masuk karena melihat momentum. Kedua, ada pengakuan dari pasar bahwa level tersebut sekarang menjadi lantai baru, bukan atap lagi. Saat emas menembus 3 juta dan berhasil bertahan di atas level tersebut, level 3 juta itu sekarang menjadi support atau lantai. Artinya, pasar sudah mengakui bahwa harga 3 juta adalah harga yang wajar dan normal. Dan dari sini, perjalanan ke 3,3 juta atau bahkan 3,7 juta adalah langkah berikutnya yang akan diterima pasar. Ada sebuah prinsip penting dalam analisis pasar yang disebut level support dan level resistance. Support adalah level harga di mana banyak pembeli masuk sehingga harga cenderung memantul naik dari level tersebut. Resistance adalah level harga di mana banyak penjual masuk sehingga harga cenderung tertahan di level tersebut. Ketika sebuah resistance berhasil ditembus dan harga bertahan di atasnya, resistance tersebut berubah menjadi support. Inilah yang terjadi dengan level 3 juta. Dulu 3 juta adalah target yang tampak sangat tinggi dan menjadi resistance. Sekarang setelah ditembus, 3 juta menjadi support yang kuat. Dan target resistance berikutnya yang sedang diincar pasar adalah 3,3 juta. Inilah bagian yang paling banyak dinantikan. Benarkah harga emas bisa mencapai 3,3 juta, bahkan 3,7 juta per gram? Mari kita bedah satu persatu berdasarkan data. Pertama, mari kita lihat dari pola kenaikan yang sudah terjadi. Dari 2,5 juta di akhir Desember 2025 ke 3.039.000 rupiah hari ini, emas sudah naik sekitar 539.000 rupiah atau sekitar 21,5% dalam waktu kurang dari 60 hari.
Kalau kita proyeksikan kenaikan dengan intensitas yang sama, maka dalam 60 hari ke depan, harga bisa mencapai kisaran 3,6 juta sampai 3,7 juta per gram. Tapi tentu kita tidak bisa hanya mengekstrapolasi secara linier seperti itu. Pasar tidak bergerak dalam garis lurus. Ada fase-fase percepatan, ada koreksi, ada konsolidasi. Kalau kita menggunakan proyeksi yang lebih konservatif dengan mempertimbangkan kemungkinan koreksi dan konsolidasi di tengah perjalanan, maka target 3,3 juta adalah angka yang sangat realistis untuk dicapai dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Target 3,7 juta adalah skenario yang lebih agresif, tapi sama sekali tidak mustahil jika beberapa kondisi terpenuhi. Kondisi pertama yang bisa mendorong ke 3,7 juta adalah jika rupiah kembali melemah secara signifikan. Saat ini rupiah sudah di angka yang cukup lemah, tapi kalau ada guncangan ekonomi tambahan yang memperlemah rupiah lebih jauh, dampaknya langsung terasa pada harga emas dalam rupiah. Kondisi kedua adalah jika ketegangan geopolitik global mengalami eskalasi. Setiap kali ada berita ketegangan besar di dunia, emas selalu mendapat dorongan kenaikan yang signifikan. Kondisi ketiga adalah jika bank sentral di dunia mengumumkan pemangkasan suku bunga yang lebih agresif dari yang diperkirakan. Ini akan memicu gelombang pembelian emas yang masif dari investor global. Dan kondisi keempat adalah jika terjadi fenomena FOMO massal di masyarakat Indonesia. Ketika berita tentang harga emas yang terus naik menjadi viral di media sosial, dan semua orang mulai berebut membeli, tekanan beli bisa mendorong harga jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sekarang, ada juga resiko-resiko yang bisa memperlambat atau bahkan membalik kenaikan ini. Kita harus jujur dan berimbang dalam menganalisis. Resiko pertama adalah jika ekonomi Amerika Serikat tiba-tiba menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih kuat dari ekspektasi. Ini bisa membuat The Fed menunda pemangkasan suku bunga, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik emas. Resiko kedua adalah jika ketegangan geopolitik tiba-tiba meredah secara signifikan. Meski ini tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat, tapi selalu ada kemungkinan adanya perjanjian damai atau resolusi konflik yang tidak terduga. Resiko ketiga adalah jika rupiah menguat secara drastis. Meski kondisi fundamental Indonesia saat ini tidak mendukung penguatan rupiah yang tajam, faktor ini tetap harus masuk dalam kalkulasi. Tapi, melihat keseimbangan antara faktor pendorong yang masih sangat kuat dan faktor resiko yang relatif lebih kecil kemungkinannya, gambaran besar masih menunjukkan bias ke arah atas untuk harga emas. Para analis dari lembaga-lembaga keuangan besar dunia pun masih memberikan pandangan yang bullish, artinya optimis terhadap kenaikan untuk emas sepanjang tahun 2026. Target-target yang mereka sebut untuk harga emas global masih sangat tinggi, dan jika harga global terus naik, harga emas dalam rupiah juga akan ikut naik dengan dorongan tambahan dari kurs. Sebentar, sebelum kita lanjut ke bagian prediksi yang paling banyak dinantikan, kalau kamu nonton sampai di sini dan merasa informasinya bermanfaat, ini saatnya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng di channel Asupan Otak, karena kita rutin menghadirkan konten-konten seperti ini yang bisa membantu kamu membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Oke, kita lanjut. Kita sudah banyak bicara tentang emas, tapi sebagai gambaran yang lebih lengkap, mari kita sebentar bandingkan emas dengan beberapa instrumen investasi lain yang paling populer di Indonesia. Instrumen pertama adalah deposito bank. Deposito adalah cara menyimpan uang di bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Saat ini, bunga deposito terbaik di bank-bank besar Indonesia ada di kisaran 4-5% per tahun. Artinya, kalau kamu simpan 10 juta di deposito selama setahun, kamu dapat bunga sekitar Rp400.000 sampai Rp500.000. Bandingkan dengan emas, dalam kurang dari 60 hari, emas sudah naik sekitar 21,5%. Artinya, kalau kamu simpan 10 juta dalam bentuk emas di akhir tahun 2025, nilai aset kamu sekarang sudah sekitar 12,15 juta rupiah, bertambah 2,15 juta rupiah dalam kurang dari 2 bulan. Itu jauh melebihi bunga deposito setahun penuh. Kelebihan deposito adalah pasti dan ada jaminannya. Lembaga penjamin simpanan atau LPS menjamin deposito sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank, jadi resikonya sangat kecil. Kekurangan deposito adalah returnnya terbatas, dan yang lebih penting, bunga deposito seringkali tidak bisa mengalahkan inflasi. Artinya daya beli uang kamu sebenarnya bisa berkurang meski kamu dapat bunga. Instrumen kedua adalah reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Ada berbagai jenis reksadana, mulai dari reksadana pasar uang yang konservatif, reksadana obligasi, hingga reksadana saham yang lebih agresif. Return reksadana sangat bervariasi tergantung jenisnya. Reksadana pasar uang biasanya memberikan return 4-6% per tahun. Reksadana saham bisa memberikan return yang lebih tinggi, tapi juga dengan risiko yang lebih besar. Kelebihan reksadana adalah mudah diakses, bisa mulai dengan modal kecil, dan dikelola oleh profesional. Kekurangannya adalah return tidak dijamin, bisa lugi, dan memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis produk yang tersedia. Instrumen ketiga adalah saham. Berinvestasi saham berarti kamu membeli kepemilikan kecil dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya bagus dan berkembang, nilai sahamnya naik dan kamu bisa mendapat keuntungan.
Return saham potensialnya bisa sangat tinggi. Ada saham yang dalam setahun bisa naik 50%, bahkan lebih. Tapi resikonya juga besar. Ada saham yang bisa turun 50%, bahkan lebih. Investasi saham memerlukan pemahaman yang mendalam tentang analisis perusahaan, kondisi industri, dan faktor-faktor makroekonomi. Instrumen keempat adalah properti. Investasi properti adalah membeli tanah, rumah, atau apartemen dengan harapan nilainya naik seiring waktu. Di banyak kota besar di Indonesia, properti memang terbukti menjadi investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Kelebihan properti adalah aset nyata yang bisa digunakan sendiri atau disewakan untuk mendapat pendapatan pasif. Kekurangannya adalah butuh modal yang besar, tidak liquid, artinya tidak mudah dijual dengan cepat kalau butuh uang mendadak, dan perlu biaya perawatan. Nah, di antara semua instrumen ini, emas memiliki posisi yang unik. Emas bukanlah instrumen terbaik untuk semua situasi, tapi emas punya keunggulan khusus dalam situasi seperti sekarang, yaitu ketika ketidakpastian ekonomi tinggi, inflasi mengancam, dan kepercayaan terhadap mata uang melemah. Dalam situasi seperti ini, emas sering menjadi pemenang. Idealnya, portofolio investasi yang sehat mencakup berbagai instrumen sesuai dengan tujuan dan profil risiko masing-masing orang. Oke, sekarang, kalau kamu memang tertarik untuk mulai atau menambah investasi emas, mari kita bahas cara-cara yang tersedia dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Pilihan pertama adalah emas batangan fisik Antam. Ini adalah cara yang paling klasik dan paling mudah dipahami. Kamu membeli emas dalam bentuk fisik batangan dengan sertifikat resmi dari Antam, perusahaan BUMN yang merupakan produsen emas batangan terbesar di Indonesia. Kelebihan emas batangan Antam adalah nilainya diakui secara luas, mudah dijual kembali, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg, dan ada jaminan keaslian lewat sertifikat. Kekurangannya adalah ada spread antara harga beli dan harga jual, perlu tempat penyimpanan yang aman, dan untuk ukuran kecil, persentase premi di atas harga emas dunia bisa lebih besar. Kamu bisa membeli emas batangan Antam langsung di butik Antam yang tersebar di berbagai kota, atau melalui beberapa platform online yang menjadi mitra resmi. Pilihan kedua adalah tabungan emas di Pegadaian. Pegadaian menyediakan layanan tabungan emas di mana kamu bisa mulai menabung dengan modal yang sangat kecil, bahkan bisa dimulai dari nilai yang setara 0,01 gram emas saja. Kelebihannya adalah sangat terjangkau untuk pemula, mudah diakses karena gerai Pegadaian ada di mana-mana, termasuk di daerah terpencil, bisa dilakukan secara online lewat aplikasi. Kekurangannya adalah kamu tidak langsung pegang fisik emasnya. Emas kamu disimpan secara terpusat oleh Pegadaian. Kalau suatu saat kamu mau ambil fisiknya, ada minimum saldo tertentu dan proses yang perlu dilalui. Pilihan ketiga adalah emas digital melalui aplikasi investasi. Sekarang banyak platform fintech atau keuangan digital yang menyediakan fitur beli emas digital, mulai dari perbankan digital, marketplace, hingga aplikasi investasi khusus. Kamu bisa beli emas digital mulai dari ribuan rupiah saja. Kelebihannya adalah sangat praktis dan bisa dilakukan kapan saja dari handphone. Modal awal sangat kecil, bisa dijual kapan saja. Kekurangannya adalah kamu perlu memilih platform yang terpercaya dan terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga pengawas keuangan Indonesia. Jangan sembarangan menggunakan platform yang tidak jelas reputasinya. Pilihan keempat adalah emas perhiasan. Ini adalah cara yang paling populer di masyarakat umum. Membeli emas dalam bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, atau cincin. Kelebihannya adalah bisa dipakai dan dinikmati sekaligus sebagai investasi. Kekurangannya yang sangat signifikan adalah harga perhiasan emas jauh lebih mahal dari harga emas batangan, karena kamu juga membayar biaya pembuatan dan ongkos jasa toko. Dan ketika kamu mau jual kembali, harga jualnya biasanya mengacu pada harga emas murninya saja, tanpa menghitung biaya pembuatan yang sudah kamu bayar. Artinya, dari sisi investasi murni, emas perhiasan kurang efisien dibanding emas batangan. Jadi untuk tujuan investasi, emas batangan Antam atau tabungan emas Pegadaian biasanya adalah pilihan yang paling direkomendasikan. Bagian 7, mitos dan fakta seputar investasi emas. 43 menit sampai 46 menit. Sebelum kita bahas strategi, ada beberapa mitos tentang investasi emas yang perlu kita luruskan bersama, karena kesalahpahaman ini sering membuat orang mengambil keputusan yang keliru. Mitos pertama, emas selalu naik, tidak mungkin rugi. Ini salah. Emas bisa dan pernah turun, bahkan cukup tajam dalam jangka pendek. Misalnya pada periode 2013 hingga 2015, harga emas mengalami koreksi yang cukup signifikan. Investor yang panik dan jual di titik terendah waktu itu benar-benar rugi. Faktanya, emas adalah aset yang naik dalam jangka panjang, tapi bisa berfluktuasi cukup tajam dalam jangka pendek. Kalau kamu perlu uang dalam waktu dekat dan terpaksa jual emas di saat harga sedang turun, kamu bisa merugi. Kesimpulannya, emas adalah investasi jangka menengah hingga panjang. Jangan pernah menggunakan uang yang kamu butuhkan dalam waktu dekat untuk beli emas. Mitos kedua, sekarang sudah terlambat beli, harga sudah terlalu tinggi. Ini adalah mitos yang sudah ada sejak emas masih di harga 500.000 per gram. Kemudian di 1 juta, orang bilang sudah mahal. Di 2 juta bilang mahal, sekarang di 3 juta bilang mahal. Dan setiap kali, terbukti mereka yang bilang mahal dan tidak beli, akhirnya menyesal karena harga terus naik. Faktanya, apakah harga sekarang terlalu tinggi atau tidak, tergantung horizon investasi kamu.
Kalau kamu investasi untuk 10 atau 20 tahun ke depan, harga hari ini mungkin terasa sangat murah di masa depan. Kalau kamu investasi untuk 3 bulan ke depan dan butuh untung cepat, maka risiko memang lebih besar. Mitos ketiga, emas perhiasan sama baiknya dengan emas batangan untuk investasi. Kita sudah singgung ini tadi, tapi penting untuk ditegaskan kembali. Emas perhiasan memiliki komponen biaya pembuatan dan keuntungan toko yang tidak akan kamu dapatkan kembali saat menjual. Dari sudut pandang investasi murni, emas batangan jauh lebih efisien. Mitos keempat, semua platform jual emas online aman. Ini sangat berbahaya kalau dipercaya begitu saja. Ada banyak platform investasi emas digital yang bermunculan, tapi tidak semua terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ada yang ternyata penipuan berkedok investasi. Sebelum menggunakan platform apapun untuk investasi emas digital, pastikan platform tersebut terdaftar resmi di OJK. Kamu bisa cek di website resmi OJK di www.ojk.go.id. Bagian 7, strategi praktis menghadapi situasi ini. 46 menit sampai 50 menit. Kita sudah membahas banyak data dan analisis. Sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu apa yang sebaiknya kamu lakukan menghadapi situasi ini. Tapi sebelum itu, penting sekali untuk kita tegaskan satu hal. Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi kamu. Tidak ada satu strategi pun yang cocok untuk semua orang. Kondisi keuangan setiap orang berbeda, tujuan investasi setiap orang berbeda, toleransi terhadap risiko setiap orang berbeda. Video ini adalah sarana edukasi dan berbagi informasi, bukan rekomendasi untuk beli atau jual emas. Gunakan informasi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan, bukan sebagai satu-satunya dasar keputusan kamu. Dengan catatan itu di kepala, mari kita bahas beberapa strategi yang bisa kamu pertimbangkan. Strategi pertama adalah Dollar Cost Averaging, atau yang lebih mudah disebut DCA, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut cicil rutin. DCA adalah strategi membeli aset dalam jumlah yang tetap secara berkala, misalnya setiap bulan, tanpa peduli apakah harga sedang naik atau turun. Misalnya, kamu memutuskan untuk membeli emas senilai Rp500.000 setiap bulan. Bulan ini harganya 3 juta per gram, jadi kamu dapat sekitar 0,16 gram. Bulan depan mungkin harganya 3,1 juta, dan kamu dapat sekitar 0,16 gram. Atau kalau harga turun ke 2,9 juta, kamu dapat sedikit lebih banyak. Dengan strategi ini, kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan waktu terbaik untuk beli. Karena kamu beli secara rutin, harga rata-rata perolehan kamu akan mendekati harga rata-rata pasar. Kamu tidak akan terjebak membeli semua di harga paling tinggi. Strategi ini cocok untuk siapa? Untuk siapa saja yang ingin berinvestasi emas tapi tidak punya waktu atau keahlian untuk terus memantau pasar setiap hari. Strategi kedua adalah beli saat koreksi atau wait for the dip. Kalau kamu lebih aktif dalam memantau pasar, strategi ini bisa memberikan hasil yang lebih optimal. Caranya adalah dengan menunggu saat harga mengalami koreksi, lalu membeli di saat harga lebih rendah tersebut. Seperti yang sudah kita lihat dari pola harga belakangan ini, emas bergerak naik dengan pola tangga. Ada fase naik, ada fase konsolidasi atau sedikit turun, lalu naik lagi. Fase konsolidasi itulah yang bisa dimanfaatkan sebagai momen beli. Tapi strategi ini membutuhkan disiplin dan kematangan emosi. Saat harga turun, banyak orang justru panik dan tidak berani beli, padahal saat itulah sebenarnya saat yang tepat. Strategi ketiga adalah tetap pegang emas yang sudah kamu punya. Kalau kamu sudah punya emas dari sebelumnya dan harga masih dalam tren naik seperti sekarang, maka salah satu strategi terbaik adalah cukup hold, artinya tahan dan tidak jual dulu. Tapi kapan sebaiknya jual? Itu tergantung tujuan keuangan kamu. Kalau kamu menyimpan emas untuk dana darurat atau untuk keperluan spesifik seperti biaya pendidikan anak atau biaya pernikahan, maka jual saat kamu memang butuh dananya adalah keputusan yang tepat, bukan sekedar karena harga sudah naik tinggi dan kamu tergoda untuk ambil untung. Strategi keempat adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Emas adalah instrumen yang sangat baik untuk melindungi nilai kekayaan dan sebagai aset safe haven. Tapi emas juga punya keterbatasan, yaitu tidak menghasilkan pendapatan rutin seperti dividen saham atau bunga obligasi. Idealnya, portofolio investasi yang sehat terdiri dari berbagai jenis aset. Emas bisa menjadi bagian dari portofolio itu, tapi tidak harus semuanya. Para ahli investasi umumnya menyarankan alokasi emas sebesar 10-20% dari total portofolio sebagai lindung nilai yang optimal. Tapi ini hanyalah panduan umum. Alokasi yang tepat untuk kamu bisa berbeda, tergantung kondisi dan tujuan finansial pribadi kamu. Bagian 8, perspektif jangka panjang. Sebelum kita tutup video ini, ada perspektif penting yang ingin kita bagikan.
Banyak orang yang melihat kenaikan harga emas dengan dua cara yang berlawanan. Ada yang sangat euforia dan optimis berlebihan, ada yang skeptis dan menganggap ini semua hanya gelembung yang akan pecah. Keduanya bisa berbahaya kalau dibawa ke ekstrim. Optimisme berlebihan bisa membuat seseorang mengambil risiko yang lebih besar dari kemampuannya. Misalnya meminjam uang untuk beli emas karena yakin harganya pasti naik terus. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Tapi skeptisisme berlebihan juga bisa membuat seseorang kehilangan peluang yang nyata. Mereka yang terus berkata nanti saja kalau harga turun, mungkin akan terus menunggu sampai harganya semakin jauh dari jangkauan. Perspektif yang sehat adalah, emas adalah aset jangka panjang yang secara historis terbukti menjaga nilai kekayaan. Kenaikan yang terjadi sekarang adalah bagian dari siklus jangka panjang yang didukung oleh faktor fundamental yang nyata. Coba lihat dari perspektif yang lebih jauh. Beberapa tahun lalu harga emas di angka 500.000 per gram, kemudian naik ke 1 juta. Banyak yang bilang terlalu mahal. Lalu naik ke 1,5 juta. Lagi-lagi banyak yang bilang terlalu mahal. Kemudian 2 juta, 2,5 juta, dan kini sudah di atas 3 juta. Kita sudah membahas banyak hal hari ini. Kita sudah melihat bahwa harga emas saat ini berada di Rp3.039.000 per gram, naik hampir 22% dari akhir tahun 2025. Kita sudah mempelajari pola pergerakan yang terjadi, dari momen lonjakan di akhir Januari 2026, konsolidasi di awal Februari, hingga kenaikan kembali di pertengahan akhir Februari. Kita sudah memahami mengapa penurunan di Oktober 2025 seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang beli, bukan sebagai sinyal untuk menyerah. Kita sudah menganalisis 4 faktor utama yang masih mendorong harga emas ke atas, yaitu ketegangan geopolitik global, ekspektasi pemangkasan suku bunga, pembelian masif bank sentral dunia, dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Dan kita sudah membahas mengapa target harga 3,3 juta hingga 3,7 juta bukan sekedar khayalan, tapi merupakan proyeksi yang didukung oleh data dan analisis yang konkret.